Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Pratama Devi dari Universitas Islam Riau, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 2162132 dari kelas 1B. Ingin menjelaskan mata kuliah Linguistik Umum, dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi SPD MPD. Nama keilmuan suatu disiplin ilmu dalam waktu tertentu memperlihatkan objek dan cakupannya. Demikian pula istilah disiplin kebahasaan dimulai dari retorik, grammar, komparatif filologi, dan baru lahir linguistik pada abad ke-19. Seperti halnya dengan disiplin ilmu-ilmu lain, sejarah linguistik pun disebut-sebut bermula dari orang-orang Greek yang mengembangkan ilmu retorika. Nama Georgias rekan sezaman Socrates tercatat sebagai ahli retorika yang ternama. Istilah-istilah lain yang disusunnya masih populer sampai hari ini, seperti antithesis, asonansi, dan sebangsanya. Pada waktu itu tentu saja orientasi dan horizon pemandangan mereka hanya terbatas pada bahasa Greek saja. Wajarlah kalau ada sifat chauvinistik, merasa bahwa bahasa lain lebih rendah daripada bahasa Greek. Perasaan ini sekarang dinamakan sebagai linguistik chauvinis. Walau demikian, mereka sudah merasa bahwa bahasa berbeda satu sama lainnya, tetapi rasa bahasa sama-sama ada pada manusia. Konsep ini sebenarnya sejajar dengan apa yang oleh tata bahasa transformasi diistilahkan kesemestaan bahasa. Nama lain adalah Plato, yang sering disebut sebagai tata bahasawan pertama. Dia menganalisis bahasa sebagai terurai antara si pelaku dan tindakan. Kemudian muridnya Aristoteles secara terperinci membagi ujaran menjadi beberapa unsur dan digolongkan pada jenis-jenis kata. Diperkenalkannya istilah seperti subjek, predikat, gender, number, case, person, tense, and mood. Selanjutnya adalah linguistik. Secara populer orang sering menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Atau lebih tepat lagi, seperti dikatakan Martin dalam Chair, linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Selanjutnya, apakah linguistik itu? Linguistik adalah ilmu bahasa, dari kata lain lingua, bahasa dalam bahasa Inggris dan Prancis langue. Linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan langue, dalam bahasa Prancis linguistik berkaitan dengan langue. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistik. Kata linguistik berpadaan dengan linguistik dalam bahasa Inggris, linguistik dalam bahasa Prancis, dan linguistik dalam bahasa Belanda diturunkan dari kata bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Bahasa Prancis mempunyai dua istilah, yaitu langue dan langue dengan makna yang berbeda. Langue dan parol. Pertama itu langue, suatu bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa Arab sifatnya abstrak. Sedangkan langue bahasa secara umum seperti tampak dalam ungkapan, manusia punya bahasa sedangkan binatang tidak, sifatnya paling abstrak. Parol adalah bahasa dalam wujudnya nyata, konkret, yaitu yang berupa uraian wujud bahasa yang diucapkan anggota masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Apa itu linguis? Linguis adalah orang yang ahli dalam ilmu linguistik. Selain itu, linguis juga berarti orang yang fasih dalam beberapa bahasa. Misalnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan lain-lain. Ilmu linguistik. Ilmu linguistik disebut juga linguistik umum. Artinya, ilmu linguistik itu tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tetapi juga mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Bahasa yang menjadi alat interaksi sosial manusia yang dalam istilah Prancis disebut langue. Istilah de Saussure, ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu bahasa langue saja, tetapi juga langue, yaitu bahasa pada umumnya. Bahasa-bahasa di dunia ini memiliki banyak perbedaan dan juga persamaannya. Namun, ada ciri-ciri yang universal dan hal itulah yang diteliti dalam linguistik. Oleh karena itulah, linguistik sering dikatakan bersifat umum, dan karena itu pula nama ilmu ini linguistik bisa juga disebut linguistik. Keilmian linguistik, setiap ilmu termasuk juga ilmu linguistik
linguistik telah membagi 3 tahap perkembangan berikut. Yang pertama yaitu tahap spekulasi. Sesuatu dan cara pengambilan kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Artinya kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Yang kedua yaitu tahap observasi dan klasifikasi. Para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberikan teori atau kesimpulan apapun. Yang ketiga yaitu tahap perumusan teori. Setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaannya mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Yang selanjutnya adalah disiplin linguistik dewasa. Ini sudah mengalami 3 tahap di atas. Artinya disiplin linguistik itu sekarang ini sudah bisa dikatakan merupakan kegiatan ilmiah. Linguistik sangat mementingkan data empiris dalam melaksanakan penelitiannya. Kegiatan empiris biasanya bekerja secara induktif dan deduktif dengan beruntun. Artinya, kegiatan itu dimulai dengan mengumpulkan data empiris. Data empiris itu dianalisis dan klasifikasikan, lalu ditarik suatu kesimpulan umum berdasarkan data empiris itu. Kesimpulan ini biasanya disebut kesimpulan induktif. Kemudian kesimpulan ini diuji lagi pada 2 empiris yang diperluas. Bila dengan data empiris baru ini kesimpulan itu tetap berlaku, maka kesimpulan itu berarti semakin kuat kedudukannya. Apabila data baru itu tidak cocok dengan kesimpulan itu, maka berarti kesimpulan itu menjadi goyah kedudukannya. Jadi, perlu diwaspadai dan direvisi. Sebagai ilmu empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguistik sering juga disebut ilmu nomatetik. Kemudian, sesuai dengan predikat keilmian yang disandangnya, linguistik tidak pernah berhenti pada satu titik kesimpulan, tetapi akan terus menyempurnakan kesimpulan tersebut berdasarkan data empiris selanjutnya. Linguistik mendekati bahasa yang menjadi objek kajiannya bukan sebagai apa-apa melainkan hanya bahasa. Apa objek kajian linguistik? Objek linguistik adalah bahasa. Istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan, seperti dalam ungkapan bahasa tubuh, bahasa alam, dan sebagainya. Itu tidak termasuk arti istilah bahasa dalam ilmu linguistik. Ada juga istilah bahasa dalam arti harafiah. Arti itu ditemukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan bahasa, dan sebagainya. Istilah kedua inilah bahasa menjadi objek ilmu linguistik. Linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik. Ada bermacam-macam ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan hukum, ilmu pasti dan alam, ilmu psikologi, dan lain-lain. Dalam masing-masing ilmu tersebut, bahasa dapat menjadi objek penelitiannya. Misalnya, seorang ahli ilmu alam dapat berspesialisasi dalam bidang bunyi dan menjadi seorang ahli teknologi telekomunikasi. Ia mengembangkan sebuah alat telepon yang lebih sempurna. Untuk itu, ia harus meneliti bunyi bahasa karena telepon adalah alat komunikasi suara. Akan tetapi, ahli seperti itu tidak mutlak harus menjadi ahli linguistik. Kalau begitu, apa yang menjadi kekhususan ilmu linguistik? Ahli linguistik berurusan dengan bahasa sebagai bahasa disiplin linguistik. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umum atau bahasa tertentu, dan antara linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa, dapat dibedakan antara linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas, misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an, biasa juga disebut linguistik deskriptif. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut. Atau kalau bahasa tersebut sudah punah seperti bahasa Sanskerta, atau sampai zaman sekarang, atau kalau bahasa itu masih tetap hidup seperti bahasa Arab.
Berdasarkan objek kajiannya, apakah struktur internal bahasa atau bahasa itu dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa dibedakan, adanya linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Lebih banyak membahas faktor luar bahasanya itu daripada struktur internal bahasa, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, etnolinguistik, stilistika, filologi, dialektologi, filsafat bahasa, dan neurolinguistik. Berdasarkan tujuannya, apakah penyelidikan linguistik itu semata-mata untuk merumuskan teori ataukah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dibedakan linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau bahasa-bahasa atau juga terhadap hubungan bahasa dengan faktor yang berada di luar bahasa untuk menemukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajiannya. Linguistik terapan berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat, misalnya penyusunan kamus dan lain-lain. Berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa, dikenal adanya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik generatif, semantik, linguistik relasional, dan linguistik sistemik. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.